Cerita berasal dari desa Nong Pradu. Hari ini, penduduk di sana sedang mengadakan acara untuk dewa mereka yang bernama Ong Bak. Para pemuda desa berlari ke arah sebuah pohon besar untuk memperebutkan sebuah kain yang dikibarkan di puncak pohon tersebut. Hanya seorang dari mereka yang akan menjadi pemenang dalam acara ini. Kali ini, yang paling cepat mencapai puncak dan mengambil kainnya adalah seorang pemuda bernama Ting. Walau pemuda lain mencoba merebut kain itu darinya, Ting tetap dapat meloloskan diri dari lawan-lawannya dan menjadi pemenang. Selesai itu, para warga melanjutkan acara dengan berkumpul di vihara. Bagi mereka, Dewa Ong Bak merupakan simbol kesuburan dan kedamaian di daerahnya. Ketika acara berlangsung, seorang pemuda yang baru pulang mudik memarkirkan mobilnya di dekat vihara. Pemuda yang bernama Don itu langsung masuk ke vihara dan bicara dengan salah seorang warga. Rupanya, Don ingin membeli liontin Buddha antik milik warga tersebut. Namun, tawaran Don ditolak karena liontin ini ingin dia wariskan ke anaknya yang bernama Hamle. Malam harinya, Ting berlatih Muay Thai di dekat vihara. Dia berlatih dengan tekun dan terlihat begitu fokus. Selesai latihan, Ting sempat mengobrol sebentar dengan guru dan pamannya. Tapi, ketika malam semakin larut, terdengar suara berisik yang berasal dari vihara. Pamannya Ting memeriksa ke dalam vihara dan dia terkejut karena kepala Ong Bak sedang dipotong oleh komplotannya Don. Ini jadi kabar buruk untuk seluruh penduduk desa. Untuk menenangkan warga, kepala biksu mengatakan, pasti ada jalan untuk mengambil kembali kepala Ong Bak. Ting mengajukan dirinya untuk mencari Don. Kebetulan, ayahnya Hamler punya alamatnya, karena Don sempat ingin membeli liontinnya. Ting segera bersiap untuk pergi ke kota Bangkok. Gurunya memberikan sebuah herbal untuk bekal perjalanannya. Bahkan, seluruh penduduk desa telah menunggunya di jalan dan membekali Ting dengan apa yang mereka punya. Malam harinya, sebuah balapan liar sedang berlangsung di kota Bangkok. Beberapa orang nampak kecewa dan sebagian lainnya nampak senang dengan hasil balapan itu. Rupanya, pemenang dari balapan itu adalah Hamle. Sebagai pemenang, dia langsung menagih hadiah uang dari tangan Peng. Namun, Peng tidak memberikan semua hadiahnya karena Hamle punya banyak hutang ke dia. Apalagi, tak lama kemudian, Peng mengetahui Hamle menipunya di malam itu. Benar saja, ketika kembali ke rumahnya, teman sekongkolnya Hamle yang bernama Muai telah menunggunya. Hamle bilang padanya bila Peng mengetahui aksi mereka dan mengambil uangnya. Muai awalnya gak percaya omongan Hamle, namun dia akhirnya percaya saat melihat muka Hamle yang bonyok. Di saat mereka masih berdebat itulah, Ting juga muncul di sana. Dia langsung memanggil Hamle, namun Hamle pura-pura tak mengenalinya. Rupanya, karena terkesan udik, Hamle tak ingin Muai tahu kalau dia berasal dari desa Nong Pradu. Bahkan, Hamle sempat mendorong Ting ketika dia ingin menyerahkan surat yang dititipkan oleh ayahnya Hamle. Namun, di saat itulah tas Ting terjatuh dan terlihat ada sejumlah uang di dalamnya. Anehnya, seketika itu juga sikap Hamle berubah drastis dan mempersilahkan Ting untuk mandi dulu. Saat Ting masuk ke kamar mandi, dia dengar Hamle menelpon Muai dan pergi keluar lagi. Ting langsung memeriksa tasnya dan uangnya sudah tak ada. Ternyata, Hamle pergi ke sebuah tempat pertarungan bebas. Di situ, Hamle menyerahkan seluruh uang Ting untuk taruhan. Ternyata, Don juga muncul di sana dan menemui salah seorang bos yang bernama Kong Tuan. Don bilang bila liontinnya tak jadi dijual, tapi dia membawa kepala Ong Bak. Ting sampai ke sana dan menemukan motor Hamle. Sayangnya, dia tak berpapasan dengan Don yang keluar dari sana. Sementara itu, uang Ting akhirnya melayang karena petarung yang Hamle pilih ternyata kalah.
Saat melihat Hamle, Ting menanyakan di mana uang miliknya. Karena bingung menjawabnya, Hamle menunjuk ke arah loket taruhan dan Ting melihat bungkusan miliknya. Ting pergi ke arah loket, namun salahnya dia malah melangkah ke area pertarungan dan dianggap ingin ikut bertarung. Ting bingung dan mengatakan hanya ingin uang miliknya. Namun, keinginannya itu disalahartikan, di mana pertarungan malah langsung dimulai. Ternyata, sekali tendang, si juara langsung tumbang. Semua orang langsung terdiam karena aksi Ting tersebut. Bahkan, saat hadiah akan diberikan padanya, Ting malah menolak dan mengatakan hanya ingin bungkusan miliknya. Setelah mendapat bungkusannya kembali, Ting langsung pergi dari sana. Esok harinya, Ting mencari alamat Don. Sementara itu, Hamle pergi ke tempat bermain kartu. Bandar di sana meminta Hamle untuk membantunya bermain. Tak lama kemudian, Muei juga datang ke situ dan ikut bermain. Dengan demikian, sudah dipastikan bila mereka berdua ingin menipu bandar ini. Kali ini, tipuan mereka berhasil dan menghasilkan uang. Tapi, Teng kembali muncul dan menagih hutang Hamle padanya. Sebab uangnya belum ada semua, Peng ingin menghajar keduanya karena keduanya kerap menipu dirinya. Saat keduanya disiksa, Ting kebetulan lewat di sana. Tapi, dia tak mau ikut campur pas melihat Hamle dihajar. Namun, lain hal ketika melihat Muei dipukul oleh Peng. Ting segera melindunginya dan menghalangi komplotan Peng yang ingin menyiksa Muei di depannya. Setelah gerombolan Peng pergi, Hamle bilang kalau dia akan membantu Ting mencari ombak. Tapi, dia mengajukan persyaratan agar Ting mau bertarung untuknya. Tentu saja itu membuat Ting kembali kesal padanya, apalagi saat Hamle menyepelekan dan menghina ombak. Muei menghentikan pertengkaran mereka. Rupanya, dia ingin memberitahu kalau Peng sudah kembali datang dengan membawa lebih banyak orang. Melihat itu, Hamle jadi orang yang pertama lari dari sana. Muei dan Ting pun mengambil langkah yang sama. Dengan larinya, Ting menyusul Hamle yang kabur duluan. Lalu, karena keduanya mengambil arah yang berbeda, gerombolan Ping terbagi dua. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mampu mengimbangi kelincahan Ting. Lain hal dengan Hamle, dia tak punya kecepatan dan hanya mengandalkan nasibnya. Dia mencoba meniru gerakan-gerakan Ting, namun kemampuan itu merupakan hasil latihan, bukan berdasarkan keberuntungan semata. Walau terus di pojokan, Ting tetap teguh dan tak semena-mena menggunakan skill Muay Thai-nya. Dia terus berlari dan akhirnya kembali berpapasan dengan Hamle. Kelincahan Ting kembali terlihat saat jalan di depannya buntu. Dia awalnya akan meninggalkan Hamle lagi, namun akhirnya dia memutuskan untuk menolongnya setelah Hamle bilang akan benar-benar membantunya mencari Don. Hamle kembali membawa Ting ke tempat pertarungan bebas. Dia bilang Don selalu datang ke sini untuk menjual narkoba. Sayangnya, kemunculan Ting diamati oleh Kom Tuan yang masih belum lupa dengan apa yang Ting perbuat terhadap petarungnya. Karena itulah, Kom Tuan akan mencoba memancing Ting agar mengikuti pertarungan lagi. Dia minta orang-orangnya untuk memprovokasi Ting, tapi Ting tidak terjebak oleh hal itu. Sayangnya, keadaan tiba-tiba memburuk karena petarung yang diacukan oleh Ting ini jadi menyerang pelayan yang ada di sana. Apalagi kemudian, dia menghina dan sesumber bahwa orang Thailand itu semuanya lemah. Karena kelakuannya makin meresahkan, seorang petarung Muay Thai maju untuk menolong pelayan itu. Namun, kekuatannya masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan petarung bule yang sedang mengacau ini. Ketika situasi semakin kritis, Hamle meminta Ting untuk menolong orang-orang Thailand yang sedang disiksa ini. Begitupun dengan Muei, dia mengatakan hal yang sama dengan Hamle. Karena menyelamatkan nyawa lebih utama, Ting akhirnya maju untuk menghadapi petarung yang kelewatan ini. Begitu pertarungan dimulai, Ting langsung menghantam muka lawannya ini.
Dia tak punya kesempatan sedikit pun untuk membalas karena serangan Ting terus mendarat dengan telak pada tubuhnya. Karena kewalahan, dia bertindak licik dan berhasil menyerang Ting. Tapi, serangannya itu tidak cukup untuk merobohkan Ting dan malah berbalas serangan yang sangat kuat yang bersarang telak di kepalanya. Tapi, saat Ting ingin meninggalkan area, seseorang menendangnya dengan kuat. Rupanya, ada petarung lain yang ingin menantang Ting. Petarung ini mempunyai kecepatan di kakinya, namun itu tidak membuat Ting gugup walau untuk sedikit pun. Petarung ini pada awalnya bisa menghindari beberapa serangan Ting. Namun, itu cuma sementara saja karena serangan berikutnya terus masuk dengan telak hingga membuatnya menyerah meskipun ternyata dia cuma pura-pura. Sialnya, kemenangan Ting kembali memancing petarung lain menantangnya. Kali ini, yang maju adalah petarung yang menghalalkan segala cara dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Apapun dia gunakan untuk menyerang Ting, namun seperti biasa, Ting tidak gentar sedikit pun. Namun pada akhirnya, teknik Muay Thai Ting tetap lebih unggul dibanding serangan otot tak berotak miliknya. Oleh karena itulah, si petarung licik ini dengan sengaja mencengkram Muay dan menjadikannya sandera. Ting terus mengikuti kemanapun langkah si petarung ganas ini. Hingga kemudian, Ting menyerangnya sampai dia terpental menghantam pintu tempat Kong Tuan berada. Liciknya, Ting sempat diserang oleh orang yang bernama Saming, di mana kemudian Kong Tuan memberikan pisau pada petarung gilanya ini. Ting menghindari semua sabetan pisau yang mengarah pada dirinya. Dia bahkan bisa mengunci tangan lawannya untuk kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi sekaligus mengakhiri pertarungan ini. Kemampuan Ting membuat semua orang memberikan penghormatan pada dirinya. Begitupun tak lama kemudian, Ting melihat Don muncul di antara kerumunan penonton. Ting langsung mengejarnya. Sialnya, situasi tambah rumit karena tempat ini dikepung oleh polisi, sehingga semua orang berhamburan dari sana. Esok harinya, Dan tengah meracuni seorang perempuan dengan narkoba. Saat itulah, pintunya diketuk dan muncul perempuan lain yang menunggunya. Don membukakan pintu untuknya, tapi ternyata itu cuma pancingan. Don mempunyai banyak anak buah di dekat apartemennya itu. Pasukan bajai milik Don itu langsung menghalangi pergerakan Ting dan Hamlet untuk menangkap bosnya. Karena Don sudah melarikan diri dengan bajai. Hamlet pun buru-buru mengambil sebuah bajai dan mengajak Ting untuk ikut naik. Alhasil, aksi kejar mengejar bajai pun terjadi di jalanan. Ting dan Hamlet menjadi terpojok karena pasukan bajai Don yang terlalu banyak. Mereka hampir saja celaka saat Don muncul dari belakang dan bermaksud membuat bajai mereka terbalik. Untungnya, Ting dengan cepat menyelinap ke bajai Don dan mengambil alih kemudinya. Setelah menguasai dua bajai, situasi tetap belum menguntungkan Ting maupun Hamlet. Pasukan bajai Don kembali mengejar masing-masing dari mereka. Bahkan, Hamlet hampir celaka lagi saat dia malah memacu mesin bajainya menuju jalan buntu. Beruntung, dia bisa menginjak rem tepat waktu sebelum jalanannya terputus dan masih bisa keluar dari bajainya untuk menyelamatkan diri. Pengejaran Tim pun tak kalah dramatis dan rumit. Dia menundukkan kepalanya saat bajai miliknya menabrak tumpukan pipa. Tanpa disangka, ayunan dari pipa tersebut membuat tabrakan berantai yang menghentikan semua bajai yang mengejar Ting. Setelah terbebas dari para pengejarnya, Ting kembali memburu Don. Karena tak ingin tertangkap, Don memutarkan bajainya ke arah dermaga sekaligus membuatnya melompat ke laut. Tapi, Ting tak mudah untuk disingkirkan. Di dalam air pun, Ting terus mengejarnya. Adapun yang membuat Don bisa terlepas adalah banyak patung Buddha yang sengaja ditenggelamkan di sana. Ting dan Hamlet melaporkan temuan mereka ke polisi.
Kasus ini bahkan diliput oleh media karena banyak ditemukan benda bersejarah yang bernilai tinggi. Temuan ini tentu membuat Kom Tuan meradang. Dia langsung menghajar habis Don yang merupakan biang keladi atas semua kerugian yang dia derita. Bahkan, Kom Tuan melangkah lebih jauh lagi dengan menculik Muai dan Hamle. Dia mengancam mereka berdua, lalu memperlihatkan kepala Ong Bak pada mereka. Kom Tuan ingin menuntut balas semua kerugian yang dideritanya dengan memaksa Ting untuk mengikuti permainannya. Ting tak memiliki pilihan lain, apalagi Muai masih mereka sandra. Kom Tuan mengadakan pertarungan ini di daerah Burma, di mana merupakan daerah asal petarungnya yang bernama Saming. Sialnya, Ting tetap terlalu polos untuk permainan kotor mereka. Saming menggunakan obat kimia untuk meningkatkan kekuatannya. Alhasil, berapa banyak pun serangan Ting yang masuk, tak satu pun yang berefek padanya. Lebih sialnya lagi, Ting langsung terkena serangan telak bertubi-tubi dari Saming. Mulai dari pukulan sampai tendangan terus masuk menghantam Ting. Karena tahu Ting sudah kewalahan, Hamle melemparkan handuknya ke dalam ring, tapi tetap tak ada ampun untuk Ting. Ting kalah di pertandingan ini. Setelah pertarungan selesai, Don memintanya datang untuk mengambil kepala Ong Bak. Ternyata, itu pun cuma tipuan saja. Kom Tuan tetap tak mengembalikan Ong Bak dan bermaksud menghabisi Ting, Hamle, dan Muai. Kom Tuan meninggalkan lokasi setelah meminta anak buahnya melakukan eksekusi. Namun, setelah sebagian banyak dari mereka pergi, Ting mampu memanfaatkan sedikit momen untuk menyelamatkan mereka semua. Satu persatu anak buah Kom Tuan dihajar habis oleh Ting. Termasuk juga Don, kali ini tak ada ampun untuk manusia brengsek sepertinya. Setelah semuanya diberantas, Ting dan Hamle mencari komplotan Kom Tuan ke sebuah lokasi gua. Tak jauh beda dengan sebelumnya, banyak anak buah Kom Tuan yang menghalangi upaya Ting. Mau tak mau, Ting harus melumpuhkan satu persatu dari mereka lagi untuk merebut balik kepala Ong Bak. Ting mampu menyingkirkan semua anak buah Kom Tuan yang menjaga gua. Ternyata, komplotan Kom Tuan tengah menggali dan berusaha memotong kepala patung Buddha yang berukuran jauh lebih besar daripada Ong Bak. Ting langsung berusaha menghentikan ulah komplotan Kom Tuan. Namun, beberapa pengawal utama Kom Tuan masih ada di sana dan menghadang Ting. Orang-orang ini mempunyai skill bertarung yang lebih baik dari orang-orang yang sebelumnya. Tak heran bila kemudian Ting cukup kerepotan. Saat sibuk bertarung, Hamle yang mencoba menyelinap malah tertangkap dan dijerat. Ting cepat-cepat membantunya, namun satu orang pengawal mencabut sebuah gergaji besar untuk ditebaskan ke arah Ting. Ting cukup kewalahan saat tangannya terpaksa digunakan untuk menahan gerigi gergaji yang dihujamkan padanya. Saat Ting dipukul bertubi-tubi, Hamle menahan psikopat ini, walau kemudian situasi menjadi buruk baginya karena psikopat ini begitu ganas dan mematahkan tangannya. Ting tak tinggal diam melihat itu. Dia langsung melakukan serangan cepat ke arah makhluk psikopat ini dan mematahkan kakinya. Ting paham bila perjuangannya masih jauh dari selesai. Dia menggunakan herbal pemberian gurunya untuk mengobati luka-lukanya, terutama menutupi luka akibat gergaji tadi. Setelah itu, dia maju menghadapi Kom Tuan dan paham bila dirinya harus bertarung melawan Saming lagi. Tapi, kali ini situasinya berbeda. Saming tidak menggunakan obat penguat tubuh lagi. Alhasil, tak ada ampun baginya, di mana Ting terus menghujamkan jurus-jurusnya pada Saming. Setelah menghajar Saming, Ting segera naik ke atas dan menghentikan anak buah Kom Tuan yang tengah memotong kepala Buddha. Di saat itulah, Saming kembali menggunakan obatnya. Tak perlu menunggu lama, kekuatan Saming berubah drastis dan kembali menghantam Ting. Saming menghajar Ting bertubi-tubi tanpa ampun. Tak berhenti di situ, dia sepertinya ingin segera menghabisi Ting dengan mencekik lehernya sekuat mungkin. Tapi kali ini, Ting tak membiarkan kejahatan untuk menang atas dirinya dan bangkit melawannya. Melihat Ting melawan,
Saming makin ganas di bawah pengaruh obatnya. Tapi, Ting tidak seperti di pertandingan sebelumnya. Dia mampu mendaratkan belasan hantaman siku ke arah kepala Saming. Melihat jagoannya ambruk, Kong Tuan langsung mengambil pistolnya dan menembak Ting. Untunglah, Hamley menghentikannya dan menghajar Kong Tuan. Merasa semua sudah selesai, Hamley mengambil kepala ombak, tapi Saming ternyata sudah kembali sadar dan menghajarnya. Melihat itu, Ting melancarkan serangan cepat dan menghujamkan jurus pamungkasnya ke arah Saming hingga menobros lantai. Karena kepala ombak menggelinding ke arahnya, Kong Tuan mengambil palu dan berniat menghancurkannya. Tapi Hamley kembali menghalanginya walau punggungnya terus dihajar oleh palu. Di saat itulah, tanpa disangka-sangka, kepala Buddha yang dipotong oleh Kong Tuan jatuh menimpa dirinya sendiri. Hamley sempat memutarkan tubuhnya agar tidak ikut tertimpa. Tapi sayangnya, takdir berkata lain karena dia tetap tertimpa oleh runtuhan walaupun berhasil menyelamatkan ombak. Di sisa nafas terakhirnya, Hamley menitipkan ombak dan Muai pada Ting. Dia juga berpesan pada Muai yang baru saja datang untuk melanjutkan pendidikannya. Terakhir, Han Le meminta Ting untuk menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya.